Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Kali ini kita akan membahas materi bab matriks. Adapun cakupan bahasan materi dari bab matriks, yang pertama adalah tentang definisi dan jenis matriks. Kemudian kesamaan dan operasi matriks, yang ketiga determinan matriks, yang keempat inverse matriks, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan matriks. Namun kita ke yang pertama dulu ya, yaitu tentang definisi dan jenis-jenis matriks. Kita belajar bersama. Apakah yang dimaksud dengan matriks itu ya? Mungkin kalau sudah pernah mendengar definisi dari matriks itu apa gitu ya. Matriks adalah kumpulan besaran. Besaran itu bisa berupa variabel atau bisa berupa angka yang tersusun dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Jadi bukan lingkaran, bukan bentuk yang lain, tapi bentuknya bisa persegi atau persegi panjang. Suatu matriks terdiri atas baris dan kolom, dan matriks dilambangkan dengan huruf besar. Untuk mempermudah mengingat, misalnya di sini ilustrasinya adalah diberikan data penduduk yang paling besar di Kabupaten Klaten dan laju pertumbuhan penduduknya pada tahun 2019. Disajikan kan tabel seperti ini ya. Kecamatannya ada Prambanan, Gantiwarna, Wedi, dan Bayat. Jumlah penduduk dan laju penduduknya disampaikan seperti ini. Kalau dibuat dalam matriks, maka akan menjadi bagaimana? Seperti ini. Matriks kita namakan K karena dari Kabupaten Klaten ya. K sama dengan, kemudian ada kurung siku ya. Di sini ada kurung siku. Kita gunakan biasanya kurung siku atau kurung biasa juga bisa. Kemudian yang kita masukkan di sini adalah angkanya. Jadi ini penduduk Kecamatan Prambanan kita letakkan di sini, kemudian Gantiwarna di bawahnya, kemudian Wedi bawahnya, Bayat bawahnya. Kemudian yang kolom kedua ini adalah tentang laju pertumbuhan penduduknya dari Prambanan, Gantiwarna, Wedi, dan Bayat. Nah, inilah namanya bentuk matriks. Yang selanjutnya adalah kita ke bentuk umum matriks ya. Jadi misalnya suatu matriks diketahui, matriks di sini saya namakan A. Matriks A ini terdiri dari yang ada di dalamnya ini ya. Yang ada di dalamnya A11 itu namanya adalah elemen matriks baris pertama, kolom pertama. Kemudian sebelahnya A12 itu elemen matriks baris pertama, kolom kedua. Jadi bukan 1 dikali 2 ya. Kemudian A13 itu elemen matriks baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya sampai elemen matriks baris pertama, kolom ke N. Jadi kolomnya kita bisa atur ya, bisa 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi baris yang paling atas ini adalah matriks baris pertama. Kemudian yang ke sini ini matriks baris kedua. Kemudian yang ini adalah matriks baris ketiga dan seterusnya ya. Ini hanya contoh. Kemudian yang ini adalah matriks elemen kolom pertama. Kemudian yang di sebelahnya ini namanya elemen kolom kedua. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah elemen kolom ketiga dan seterusnya. Jadi itulah matriks kumpulan dari baris dan kolom. Kemudian bilangan yang ada di dalamnya namanya elemen matriks. Sedangkan ordo matriks adalah ukuran suatu matriks ya. Jadi tadi ada misalnya di sini matriks A ya. Dinyatakan dalam baris, banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ditulis X seperti ini ya. Ini baris, M-nya, N-nya adalah kolom. Misalnya dari matriks pertumbuhan penduduk tadi diketahui ya, matriks K seperti ini. Kita lihat barisnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti dia punya baris 4. X itu bukan dikali tapi versus gitu ya. Kolomnya ada berapa? Ini kolom pertama tentang pertumbuhan penduduk, kolom kedua tentang laju
laju penduduk, berarti kali 2. Jadi matriks K ordonya adalah 4 kali 2. Jangan ditulis 8 ya. 4 kali 2 itu artinya terdiri dari 4 baris dan 2 kolom. Kemudian ilustrasi yang lain, misalnya diberikan data jumlah penduduk 5 kecamatan: Jatinom, Kemalang, Klaten Selatan, Klaten Tengah, dan Klaten Utara. Dan sebelahnya ini ada luas wilayahnya dari kecamatan tersebut. Maka akan diperoleh matriksnya ini ya. Saya berikan matriks M. Matriks M terdiri dari angka-angka yang terletak di sini, yaitu tentang jumlah penduduk tahun 2020 dan juga luas wilayahnya, diperoleh matriks M. Jadi yang akan kita pakai yang ini ya. Dari matriks M ini misalnya ordo matriks. Kita lihat ordo matriksnya ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Kolomnya ada berapa? Ada 1 kolom dan ada kolom kedua. Jadi ordonya matriks adalah M5 kali 2. 5 menyatakan baris, 2 menyatakan kolom. Kemudian banyaknya unsur dari matriks M, isinya ya. Jadi isinya seluruh angkanya ini ada 10 unsur karena 5 baris dan 2 kolom. Kemudian unsur-unsur pada kolom kedua. Kolom itu yang vertikal ya. Di sini ada kolom kedua ini 35,53. Saya beri titik koma karena di sini sudah ada komanya ya. 5166, 14,43, 8,92 dan 10,38. Ini pada kolom kedua. Kemudian kalau ditanya unsur-unsur pada baris ketiga, ini kita lihat, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga ya. Diperoleh baris ketiga adalah 44316 titik koma 14,43. Kemudian kalau ditanya suruh letak unsur dari angka 49028 itu letaknya di mana? Dilihat di sini. Ada angka ini terletak pada baris ke-5, 1, 2, 3, 4, 5 dan kolom pertama, berarti M51. Kemudian kalau 1443 kita lihat di sini. Di sini ya, dia terletak pada baris ke-3, 1, 2, 3 dan kolom ke-2, berarti M32. Kemudian kalau ada angka 892 ini ada angka 892 ya. Letaknya dia di mana? Dia terletak di baris keempat 1 2 3 4. Kemudian ada di kolom kedua. Jadi M42. Sudah tahu nggih definisi dan elemen-elemen dan unsur matriksnya. Yang selanjutnya adalah ada beberapa matriks-matriks istimewa ya yang ada. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Contohnya ya hanya 1 barisnya hanya 1 ya. Dilihat di sini misalnya matriks B. Negatif 5, negatif 1 dan negatif 2/5 kan hanya 1 baris saja. Ini namanya matriks baris. Yang kedua adalah matriks kolom yang hanya mempunyai 1 kolom, jadi yang vertikal hanya 1, tidak boleh lebih dari 1, elemennya 3, 1/3 dan 11. Matriks persegi atau matriks bujur sangkar, matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Misalnya matriks P, di sini barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Matriks Q, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Ini namanya matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Yang selanjutnya matriks segitiga. Matriks segitiga terbagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas itu adalah matriks dengan elemen-elemen yang isinya cuma ada di segitiga atas. Jadi ini ya, lihat kalau bisa dilihat ini dia sebuah segitiga, ada angkanya. Tapi yang di bawah tidak ada angkanya. Sedangkan matriks segitiga bawah itu yang ada angkanya di bawah. Ini berbentuk segitiga seperti ini ya. Kemudian
Matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen selain diagonal utama 0 ya. Diagonal utama itu yang condong atau kemiringannya ke kanan. Ini ya, ini yang ke kanan seperti ini. Jadi diagonal utama itu yang paling tengah, yang paling banyak elemennya. Di sini yang selain diagonal utama, jadi diagonal utamanya tidak ada yang tidak 0, sedangkan selain itu yang di atas dan di bawah dia 0 semua. Ini namanya matriks diagonal. Selanjutnya yang paling penting ya dari keistimewaan matriks adalah matriks identitas. Ini akan kita pakai nanti di inverse matriks ya. Jadi matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah matriks diagonal. Jadi syaratnya harus diagonal dan matriks persegi ya. Dengan semua elemen diagonal utamanya 1, tidak boleh selain angka 1. Jadi harus 1. Ini ya, diagonal utamanya 1. Ini matriks ordo 2 kali 2. Kemudian ini identitas matriks ukuran 3 kali 3. Kemudian ini identitas matriks ukuran 4 kali 4. Jadi semua diagonal utamanya isinya 1. Selain diagonal utama lainnya harus 0 ya. Jadi hanya terdiri dari 2 angka, 0 dan 1. Yang selanjutnya adalah matriks 0, adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Begitu untuk pengertian dan definisi matriks, dan juga ada beberapa matriks istimewa. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.